DC Lapangan aplikasi pinjaman online mengancam akan mengajak polisi datang ke rumah dengan tujuan untuk mengambil aset barang-barang berharga yang senilai dengan hutang pinjaman online kita. Nah, benarkah demikian? Kalau terjadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian yang mungkin kemarin atau hari ini mendapatkan ancaman dari DC Pinjol bahwa mereka akan segera mengajak polisi untuk datang ke rumah untuk mengambil aset-aset kita, ya, dengan paksa tentunya, dan dengan embel-embel ada polisi dan memang ini hukum yang mengambilnya seperti itu. Nah, itu saya sarankan nggak usah terlalu dipercaya, itu hoax. Nggak bisa seenak itu, apalagi ini berkaitan dengan polisi, ya. Nggak bisa polisi seperti itu. Mungkin polisi bisa datang, tapi tujuannya hanya untuk mengawasi. Tapi kalau itu pun sudah ada surat penagihan untuk melakukan penyitaan barang. Jadi bukan polisi yang nyita, ya, beda cerita. Nah, masalah utang pinjol ini nggak mungkin polisi turut campur soal masalah sita menyita barang. Apalagi dikait-kaitkan soal pidana. Selama kalian tidak melakukan tindakan kriminalitas, itu ya polisi tidak akan bisa ikut campur. Dan satu hal lagi yang paling penting, masalah pinjol adalah murni perdata. Di mana ya urusan kalian mentok-mentok sama pengadilan negeri, ya, mentok-mentok sama pengadilan karena kalian digugat karena tidak bisa membayar hutang pinjaman kalian. Tapi tetap sebatas perdata, bukan pidana. Nah, prosesnya beda ya teman-teman, jangan disamakan kayak pidana yang kalian harus urusan dengan polisi, masuk penjara dan lain sebagainya, itu beda, nggak kayak gitu. Jadi memang nggak tahu kenapa masih banyak banget orang-orang di luar sana yang selalu ini ya, selalu untuk mengkait-kaitkan polisi, pidana untuk mengancam nasabah yang gagal bayar. Ya tujuannya nggak lain dan nggak bukan adalah membuat teman-teman panik, membuat teman-teman itu berasa harus segera mungkin mencari dana talangan, mencari apa istilahnya, gali lubang tutup lubang, karena ya itu adalah tujuan mereka, itu adalah yang mereka kejar dari kalian. Ya mereka mah nggak peduli ya, yang penting kalian bayar, tugas mereka selesai, urusan mereka tuntas dengan kalian. Itu yang mereka tujukan. Mereka nggak peduli kalian minjem di tempat lain atau enggak. Nah, karena kalian sudah tahu hal ini, harusnya teman-teman ketika mendapatkan ancaman tersebut, coba teman-teman pura-pura untuk pasrah aja. Kalau kalian mungkin, bang saya nggak berani bersikap tegas, ya udah pasrah aja. Ya udah pak, terserah apapun saya terima, saya tanggung. Tapi tolong ya untuk surat-suratnya lengkapi semuanya. Nah kayak gitu aja. Jadi DC pinjolnya pun akan mikir-mikir jadinya. Waduh ini gimana nih, orang ini kayak nggak takut gitu-gitu ya. Mungkin dia akan mencari cara lain untuk melakukan ancaman-ancaman. Nah kalau memang udah kelihatan gelagatnya seperti itu, harusnya teman-teman abaikan saja. Ya, harusnya teman-teman udah kenal, oh kayak gini nih, ya ternyata cuman hoax dan omong kosong doang. Ya teman-teman nggak usah percaya terkait hal tersebut. Ingat ya, untuk sita menyita barang itu adalah urusan, harus ada keputusan pengadilan dulu, karena harus ada penilaian dulu. Barang kalian mana yang disita? Masa kan utang 1 juta 2 juta yang disita rumah, kan nggak mungkin teman-teman ya. Ya itu mungkin kalau kalian rentenir di kampung-kampung mungkin kejadiannya seperti itu. Tapi kan ini kita berurusan dengan pinjol legal. Nggak semuanya bisa seenaknya diambil seperti itu. Pasti ada tata cara dan undang-undang hukum yang mengaturnya juga kan. Jadi ya teman-teman nggak perlu takut. Mau dia ngajak siapapun, kalaupun belum ada keputusan pengadilan, nggak perlu takut rumah kalian bakal disita. Karena ya kembali lagi lah, semua itu udah ada aturannya. Bahkan OJK pun tidak mengatur aturan seperti itu. Aturannya cuma simpel. Kalau nasabah nggak bisa bayar, ya kenakan denda. Kalau habis kena denda juga nggak bisa bayar juga, denda terus berjalan sampai maksimal 100%, dan akan masuk ke slik OJK agar nasabah tersebut tidak bisa minjam di tempat lain lagi. Ya dari OJK sih sesimpel itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ya harapan saya sih teman-teman tidak perlu terlalu pusing masalah hal seperti ini ya. Jangan takut, mau dia ngajak polisi atau gimana pun, tetap tenang aja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.